Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Luti Kabupaten Bulukumba. Semakin ke sini pasca Pilpres ini semakin memanas saja, bahkan ada satu peristiwa yang hemat kita semua ini cukup luar biasa lah. Seorang anggota DPR RI dalam rapat atau dalam sidang paripurna itu mengeluarkan satu pernyataan yang hemat saya ini pernyataan yang sangat barbar karena mengatakan bahwa proses pilpres katanya atau proses pemilu katanya inilah proses yang paling barbar menurut ibu ini dari fraksi PKB. Padahal kalau kita tahu sebenarnya yang barbar itu adalah hasil keputusan, yang barbar itu adalah hasil daripada pemilu ini karena kemudian calon presiden dari PKB ini beserta kroni-kroninya yang keluar-keluar hak angket di dalam sidang paripurna itu betul-betul kalah secara brutal. Dalam artian bisa dibayangkan dikumpul saja kedua suaranya ini masih dikalah oleh paslon nomor urut 2. Jadi ketika paslon nomor urut 1 dengan paslon nomor urut 3 dijadikan satu suaranya itu masih kalah dari capres nomor urut 2. Nah, itu yang saya kira memang sangat brutal ya hasilnya. Ini rakyat memang kalau ngamuk ya begitu jadinya. Karena rakyat memang tidak suka kedua capres ini, akhirnya kemudian terjadi kebrutalan di dalam hasil Pilpres kali ini. Prabowo di atas 50%, sementara kedua orang ini itu terdegradasi terutama saya kira Pak Anies dan terutama saya kira Pak Ganjar ya dengan Pak Mahfud yang hanya mendapatkan 16%. Nah, bagaimana pernyataan brutalnya salah seorang fraksi PKB ini yang ditimpali oleh salah seorang anggota DPR RI dari Demokrat ya mempertanyakan bahwa brutalnya di mana katanya. Ini kita akan lihat secara bersama-sama, kita nonton videonya ya, biar kita tidak salah paham dengan apa yang saya narasikan ini. Oke, sama-sama kita lihat bagaimana brutalnya pernyataan daripada ibu anggota DPR ini. Pimpinan DPR, Bapak Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat paripurna kita di pagi hari ini. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan tinggi. Terkait dengan hak angket, saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap
hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana? Gitu. Karena ini yang harus didudukan kembali supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Oleh karenanya saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya, dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi, dan bahkan dalam perhitungan ini ya tentu kita bagaimana untuk bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada hal lain, saya kira tugas konstitusional bisa digunakan. Namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik. Jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting, karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu. Saya kira jelas ya di video itu. Jadi ada dua, yang pertama dari PKB, kemudian yang kedua ini dari Demokrat. Jadi PKB begitu ngotot untuk memaksakan yang namanya hak angket, sementara dari Demokrat mempertanyakan katanya apa urgensinya ini hak angket. Apa poin-poin dasarnya kira-kira yang bisa membawa ranah pemilu ini masuk ke hak angket yang akan dilakukan oleh DPR. Nah, tentu bagi para pendukung Anies Baswedan dan Pak Ganjar gembira dengan pernyataan ibu dari PKB ini. Tetapi bagi kita semua, saya kira sudah sangat jelas ya bahwa disitulah letaknya kebrutalannya rakyat pada saat ada di TPS dan mengambil keputusan memilih 02. Dan lagi-lagi memang kala itu tidak gampang diterima. Itulah yang terjadi hari ini ya. Jadi semua orang keluar-keluar di media sosial, terutama para elit kita, itu karena memang mereka tidak sanggup menanggung kekalahan. Bagaimana tidak? Hanya 16%, hanya 24%. Nah, sementara mereka sangat yakin bahwa mereka akan menjadi pemenang. Tetapi sekali lagi itulah rakyat, bahwa seluruh proses pemilu hari ini yang dinyatakan curang itu, kita tidak menemukannya di TPS. Karena saya punya keyakinan semua juga teman-teman, kawan-kawan yang datang ke TPS melihat sendiri bagaimana ketatnya proses pemilihan itu. Oleh karena itu urgensi hak angket yang dipertanyakan oleh Demokrat dan mempertanyakan kebrutalannya di mana pemilu kali ini, saya kira itu wajib dijawab oleh para politisi-politisi yang datang dari partai pengusung capres yang kala ini. Sehingga kemudian tidak menjadi bola liar yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan pada ujung-ujungnya akan menjadi proses pembodohan yang terus-menerus berulang-ulang. Ada satu catatan yang penting juga dipertegas di sini ya, bahwa sesuatu yang keliru tetapi karena itu sering diulang-ulangi terus, maka itu cenderung akan menjadi kebenaran. Sama dengan apa yang dihembuskan oleh mereka ini soal kecurangan yang terus-menerus dikapitalisasi, sehingga pada akhirnya akan tersep di otak kecilnya masyarakat bahwa memang jangan-jangan memang terjadi kecurangan pemilu kali ini. Nah, itu yang kita hindari. Oleh karena itu, kewajiban kita semua yang melek teknologi, yang masih berpikir waras, meluruskan atau merebonding pikiran-pikiran seperti ini. Yang mengatakan curang, ya curangnya di mana? Yang mengatakan brutal, ya brutalnya di mana? Yang mengatakan bahwa ini sistematis, masif, terstruktur, di mana pada posisi itu, dan bisa ndak itu dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai hanya alibi yang dibangun seolah-olah membangun paradigma di kepala masyarakat bahwa hari ini terjadi kecurangan pemilu, dan itu tentu kalau diulang-ulang terus cenderung menjadi kebenaran, dan sama saja kalau orang-orang ini semua para elit menginginkan adanya pendegradasi yang terhadap hasil keputusan rakyat, di mana rakyat sudah menentukan bahwa Prabowo yang menjadi presiden dengan memilih dia lebih daripada 50%. Dan itu fakta yang harus diterima oleh semua orang. Nah, hanya saja sekali lagi, jangan kemudian teman-teman di luar sana ini terglorifikasi
dengan pernyataan-pernyataan elit karena mereka semua ini bicara berdasarkan kepentingannya. Nah, kalau kita ini kan bicara apa adanya. Kita juga tidak punya kepentingan siapapun yang menjadi presiden kan. Karena kita bukan siapa-siapa. Tetapi kepentingan kita adalah bagaimana NKRI ini terjaga. Bagaimana NKRI ini bisa terawat. Dan rumusnya sederhana. Bagaimana kita bahu-membahu mengamankan proses pilpres ini, meluruskan seluruh pikiran-pikiran elit yang bengkok. Dan mesti disebarkan kemana-mana. Sehingga ke depan rakyat akan semakin pintar di dalam menentukan pilihan-pilihannya terhadap para elit ini yang selama ini sudah bertengger nyaman di Senayan yang mempermainkan nasib rakyat. Mengkapitalisasi kemiskinan rakyat. Nah, inilah yang terjadi selama ini, sahabat. Oleh karenanya, sekali lagi saya tekankan bahwa proses pilpres yang terjadi hari ini, pemilu yang terjadi hari ini, saya kira sudah sangat luar biasa. Bayangkan kita bisa melakukan pemilihan serentak dan tidak ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di lapangan. Semua berjalan dengan aman sampai hari ini on the track. Itu luar biasa. Yang sangat susah ditemukan di negara-negara lain. Nah, ini kita terdiri dari beratus-ratus pulau. Dan semua berjalan dengan aman dan efektif. Jadi bagi mereka yang keluar-keluar soal kecurangan, soal pemilu yang barbar, pemilu yang brutal, itu hanya alibi bagi mereka untuk memberi kesan ke rakyat bahwa negara kita sedang dalam tidak baik-baik. Bahwa pemerintahan Pak Jokowi melakukan intervensi secara ketat terhadap proses pemilihan ini sehingga menghasilkan pemimpin Pak Prabowo dan Gibran. Dan sangat terkorelasi karena Gibran ini adalah anaknya Pak Jokowi yang juga bisa masuk capres kemarin karena hasil keputusan MK. Sehingga kosannya apa yang disemburkan oleh mereka itu benar. Tetapi bagaimanapun juga bahwa semua yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu hak di dalam proses demokratisasi kita. Tetapi karena itu proses demokratisasi, maka apa salahnya juga kita membantah dengan memberikan narasi, meluruskan, bengkokkan cara berpikir mereka. Saya kira begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.